Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video materi berikutnya, ini saya kasih materi lanjutan ya. Judul materinya Transportation Problem. Saya tadi nggak buat judul. Transportation Problem. Ini masalah transportasi. Seperti yang saya jelaskan minggu lalu waktu kita virtual meet, di transportation problem ini nanti yang dibahas adalah bagaimana mendistribusikan barang dari satu pabrik ke gudang. Contohnya misalnya seperti itu. Ini yang saya buat. Ini pabriknya ada pabrik A, B, C, sedangkan gudangnya ini gudang ada gudang 1, 2, 3. Jadi kita harus memikirkan gudang ini memiliki kapasitas gudang 100. Ini berarti G1, ini gudang 1, ini gudang 2, ini gudang 3. Gudang 1 kapasitas gudangnya 100, gudang 2 kapasitas gudangnya 100, dengan gudang 3 kapasitas gudangnya 50. Sedangkan gudang-gudang ini nantinya akan diisi oleh hasil produksi dari pabrik. Pabrik ini ada pabrik A, ini pabrik A, ini ada pabrik B, kemudian ada pabrik C. Pabrik A berisi 120 produk, pabrik B berisi 80 produk, dan pabrik C berisi 50 produk. Ini memang kebetulan jumlahnya saya sesuaikan. Kalau nggak sama juga nggak ada masalah, ada sisa juga nggak ada masalah. Kebetulan ini saya sesuaikan, nah jumlahnya sama-sama 250, dia ke bawah 250, ini ke sini juga 250. Nah, untuk menyelesaikan masalah transportation problem ini atau masalah bagaimana mengakomodir biaya transportasi barang dari pabrik ke gudang supaya lebih murah gitu, kita gunakan dua metode. Ini dua metode optimasi dasar. Jadi biasanya metode optimasi dasar itu bukan metode bukan metode inti. Jadi artinya hasil yang diselesaikan ini belum tentu yang paling kecil, tapi ini hanya mengikuti langkah awal aja. Ada dua metode yang saya kasih hari ini, ada metode Northwest Corner atau NWC, kemudian ada metode least cost. Metode Northwest Corner ini kita artinya Northwest ini dari sudut ini, sudut di antara utara dan barat, sudut apa itu? Jadi dimulai dari sini, kemudian nanti diakhiri di sini, Northwest Corner. Oke. Jadi kita mulai dari metode NWC, kita mulai dari sini. Untuk biayanya kita bisa lihat di angka-angka sini, ini 30, 15, 20, ini semua adalah biaya yang sudah ditentukan dari awal, dari soal. Jadi biaya ini misalnya biaya dari pabrik A ke gudang 1, biaya dari pabrik A ke gudang 2, ini biaya dari pabrik A ke gudang 3, begitu seterusnya. Jadi gimana caranya supaya paling minimum? Ini kita seperti yang saya sampaikan tadi, ini metodenya bukan metode inti, jadi mungkin hasilnya tidak begitu optimum. Nah, sekarang saya mulai mengikuti metode Northwest Corner. Kita mulai dari sudut Northwest. Kita mulai dari sini. Caranya adalah mengisi full dimulai dari sudut awal. Kita lihat, di sini kapasitas gudangnya 100, sedangkan pabriknya berhasil produksinya 120. Berarti gudang 1 bisa kita penuhkan langsung 100. Artinya ini nanti tidak bisa diisi lagi. Kenapa? Karena gudang 1 sudah penuh diisi dari pabrik A. Gini ya, gudang 1 kapasitas gudangnya 100, sedangkan pabrik A hasil produksinya 120. Berarti ini bisa kita penuhkan. Kenapa harus pabrik A dengan gudang 1 duluan? Seperti yang saya bilang, dari metodenya Northwest Corner, berarti dimulai dari sudut sini. Itu dia. Oke, kita menuju ke bawah. Berarti ini 100 sudah penuh. Kita lihat pabrik A berapa sisanya? Sisanya 20, kan 100 sudah dipakai di sini. Sini 120, berarti sisanya 20 kita geser ke sebelahnya. Berarti di sini hanya 20. Artiannya 120 ini juga sudah penuh, yang ini juga sudah penuh. Oke. Sudah penuh. Berarti memungkinkan kita turun ke bawah. 20 di sini 20 ya.
Ini sudah 20, kemudian kita hitung di bawah sini bisa 100. Bisa 100 ya, kita lihat di sini berarti sisanya dari 20 ke 100 sisanya 80 bisa diisi, bisa semua. Berarti ini kita isi langsung 80, yang ini full setelah 20 tambah 80 100, dan yang ini juga full 80 di sini 80 full. Berarti yang terakhir tinggal 50. Sini tidak bisa, berarti harus kemari. Ini kan nggak bisa lagi ya. Untuk pabrik A nggak bisa lagi, pabrik B nggak bisa lagi, yang bisa hanya pabrik C. Pabrik C hasil produksinya 50 dan kebetulan kapasitas gudangnya untuk pabrik ketiga 50 juga. Jadi kita isi langsung 50. Kemudian tinggal hitung total biaya. Total biaya sama dengan, kita hitung aja, ini mulai dari 100 dikali 30 ditambah nih 20 dikali 15 ditambah, tambah lagi yang ini 80 kali 30 ditambah yang ini 50 kali 20, berarti totalnya 100 kali 30 berarti 3000 ditambah 20 kali 15 berarti 300 kok 100 pula 300 ya, 300 ditambah 80 dikali 20, 80 kali 30 berarti 300 kali 200, 2400 ya, 2400, 300 dikali 8 kan gitu ya. Oke, berikutnya yang terakhir ditambah 50 kali 20, ini 1000. Kita hitung totalnya, totalnya ya, 3000 ditambah 300, 2300, 3300 ditambah 2400 berarti 5400 ditambah 5700 ya jadinya ya. Ini 3000 tambah 3300 tambah 3300 tambah ini berarti 5700, ini 6700. Oke. Berikutnya udah selesai totalnya. Sekarang kita kerjakan yang metode kedua. Metode kedua itu namanya least cost. Ini dia ya, namanya least cost. Least cost ini artinya biaya terkecil. Ini artinya biaya terkecil. Biaya terkecil. Jadi ini mau tidak mau kita harus mulai dari biaya yang paling kecil. Kita lihat dari biaya. Ini sama seperti tadi ya. Ini pabrik. Ini gudang. Oke, kita lihat biaya terkecil. Kita lihat dari biaya-biaya yang ada di sini mana yang paling kecil. Nah, setelah kita lihat ini ternyata ada 2 angka 15. Berarti ini dulu yang kita penuhi. Oke, kita mulai dari sini. Untuk gudang, ini biar nanti ada yang tidak paham juga. Ini saya buat aja namanya gudang. Ini gudang. Ini pabrik. Ini pabrik. Oke. Pabrik, kita mulai dari pabrik A, gudang 2, ini 15 kita isi. Gudang 2 kapasitasnya 100, pabrik A 120, berarti kita bisa isi penuh 100. Berarti ini selesai, tidak bisa lagi. Di sini sisa 20 ya. Sisa 20 kita lihat yang paling kecil setelahnya. Ini masih ada sisa 20. Oke. Kita lihat lagi angka yang paling kecil, 15 kita lihat gudang 3 dengan pabrik B. Gudang 3 kapasitas 50, pabrik B 80, kita isi langsung 50. Nggak bisa 80 ya, karena kapasitas gudangnya hanya 50. Berarti 50 di sini masih ada sisa berapa? 30. Oke. Ini 30. Berikutnya kita lihat lagi mana yang paling kecil. Kita lihat 20. Apakah 20 ini bisa dipakai? Tidak bisa. Kenapa? Karena sudah penuh 20. Ini juga 20, tidak bisa. Berarti pilihan berikutnya adalah 25. Kita lihat 25. 25 ada berapa? Di sini ada 2, ada 25, ada 25. Kita lihat 25 yang ini. 25 ini gudang 1 dengan pabrik B. Pabrik B masih ada sisa 30, berarti di sini kita masukkan 30. Oke. Mana lagi yang lebih rendah? 25 sudah, berarti 30. 30 juga ada 2 di sini dengan yang ini. Ini 25 nggak bisa, sudah penuh ya. 30 ini ada sisa 20. Oke.
Berikutnya yang terakhir tinggal sisa yang paling rendah 30 tadi ini nggak bisa, sudah penuh 80. 30 tambah 50 kan 80, sudah full, berarti nggak bisa lagi. Ini kita lihat ada 20 juga, 20 tambah 100, 120, ini berarti nggak bisa, sudah habis, ini sudah habis, ini juga sudah habis, berarti tinggal yang ini. Tinggal yang ini yang bisa kita pakai, sisanya berapa? 20 tambah 50, tinggal 50, di sini juga sisa 50, berarti ini 50. Oke, selesai. Tinggal kita hitung. Total biaya sama dengan, kita hitung 20 dikali 30 nih ya, ditambah 100 dikali 15 ditambah 330 dikali 25 ditambah 50 dikali 15 ditambah 50 dikali 35. Oke. Kita total 20 kali 30 berarti 600 ditambah 600 ya. Oke. 100 kali 15 berarti 150, 1500. Oke. Ditambah 30 kali 200 25 berarti 750 ditambah 50 kali 15 750 juga ditambah 50 dikali 35 50 kali 35 350 kali 5 berarti 1750. Coba nanti dihitung ulang, kalau salah nah bantu hitung sendiri ya. Oke, ini kita total dari yang gampang dulu ya. 700 750 ini 750 berarti 1500 tambah 1500 3000 tambah 600 berarti 3600 ditambah 1750 1750 berarti 5350. Coba nanti dihitung ulang ya. Ini saya dapatnya 5350 ya. Coba nanti dihitung ulang, kalau salah apa batin. Kita lihat hasilnya tadi yang di northwest corner, hasilnya tadi ini ya 6700, sedangkan untuk metode least cost hasilnya 5350. Ini hasilnya lebih rendah daripada yang ini, lebih minim. Ini metode dasar ini nanti berikutnya akan kita lanjutkan untuk optimasi lanjut. Di optimasi lanjut itu berarti nanti soalnya kita akan selesaikan dulu dengan northwest corner atau least cost, baru dilanjutkan dengan metode seterusnya. Jadi dia 2 kali metode. Nah, untuk nanti hasil ini akan saya kirim juga ke kalian, atau nanti saya ketik ulang aja hasilnya. Saya coba ketik ulang hasilnya. Nanti setelah saya ketik ulang hasilnya, saya akan share langsung di Classroom berikut dengan video ini. Sampai sini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.